Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Mentor dan dari dinas tim monitoring, izinkan saya di sini untuk memaparkan hasil laporan orientasi kebijakan di STM Pelajaran dalam rangka pengenalan nilai dan etika bagi guru kebijakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Perkenalkan, saya di sini bernama Reza Miftahul, kebetulan sebagai ketua. Saya bertugas di SD Cirebon, kebetulan juga tempat ini Pak yang sebagai lokasi tilak kami semua di sini. Bisa dialihkan Pak Diri. Langsung saja ke pemaparan di RHK KS SD Cirebon, yaitu tentang terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru di SBK. Dari RHK KS itu kami kembangkan untuk menjadi RHK 5 tahunan. Yang pertama adalah meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang kedua adalah meningkatnya cara penyampaian materi. Jadi di sini guru juga harus ditingkatkan cara bagaimana kita mengajar, tidak hanya dengan modal ceramah, tapi dengan metode atau model yang lain. Ketiga, ada meningkatnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Jadi di era sekarang, di era digital, kita mengajar jangan sampai terbelenggu dengan cara-cara jadul, yaitu dengan metode ceramah, tapi harus diupayakan dengan sumber daya yang sekarang ini ada, yaitu dengan kemajuan teknologi. Entah itu menampilkan video pembelajaran, video pembelajaran, sehingga pembelajaran yang diterima anak-anak tidak membosankan. Ketiga, ada meningkatnya intensitas kolaborasi guru dengan orang tua murid dan sesama rekan guru dalam rangka menyelesaikan persoalan didik dalam kelas. Jadi kalau kita sebagai guru di dalam kelas, pasti persoalan-persoalan dari anak-anak itu beralih-alih. Diperlukan kolaborasi atau komunikasi yang baik antara pengasih jawab dan dengan orang tua murid. Misalkan salah satu murid kami ada yang misalkan kurang dalam mengikuti pembelajaran, kita tentu harus membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Gimana sih caranya biar anak tersebut bisa memahami dari pembelajaran? Gimana sih biar anak tersebut tidak tertinggal dari anak-anak yang lain? Karena setiap anak pasti memiliki kemauan berbeda-beda. Kelima, meningkatnya keterampilan komunikasi guru. Nah, di sini berkaitan tentang kemampuan bagaimana bahasa yang disampaikan kita sebagai guru mudah dicerna oleh peserta didik. Bisa dilanjut, Mbak Dewi. Untuk di dalam rangka yang tahun keempat, di sini dalam upaya memajukan perkembangan pembelajaran melalui berdialog dengan orang tua dan rekan sejawat. Jadi dalam pembelajaran di kelas, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua anak paham atau selaras dengan gaya pembelajaran guru. Pasti akan ada anak yang sedikit tertinggal dibanding anak-anak yang lain. Nah, tentu kita tidak bisa membiarkan anak itu terbelenggu dengan keadaan semacam itu. Caranya kita sebagai guru adalah membangun komunikasi dengan orang tua. Kira-kira ada nggak penyebab yang paling vital menyebabkan anak itu sedikit tertinggal dari anak-anak yang lain? Apakah dari fokusnya, apakah dari konsentrasinya? Kita jalin komunikasi dengan orang tua, kemudian nanti baru kita bisa mencari solusinya gimana. Kalau misalnya memang memerlukan pembelajaran secara intensif, secara pribadi, ya harus kita lakukan. Karena itu salah satu upaya kita memperlakukan peserta secara rata. Jangan hanya karena anak itu kurang paham, kurang bisa nyangkal dalam pelajaran, kita pakai style model belajar A, anak itu
belum cocok. Jadi harus ada perlakuan khusus seperti itu. Entah itu nanti dipisahkan dari teman-teman yang lain ataupun ditambahkan jadwal-jadwalnya secara intensif secara jam pulang sekolah, itu juga salah satu seperti itu. Kemudian perlu juga kita berbagi sekali komunikasi dengan sejawat. Jadi ada antar guru kelas A dan kelas B pasti punya permasalahan yang berbeda-beda. Siapa tahu dengan kita berkonsultasi dengan guru yang lain, kita dapat ide atau saran bagaimana sih cara mengatasi siswa yang seperti ini, siswa yang bandel, siswa yang susah mendapatkan konsentrasi yang baik, susah memahami materi dan lain sebagainya. Ketika berkomunikasi dengan rekan sejawat, kita pasti akan menambah inspirasi untuk menyelesaikan persoalan itu. Sekiranya sekian yang dapat saya paparkan dari rencana hasil kerja selama kurang lebih 5 tahun. Mungkin saya kembalikan kepada audiens atau ibu mentor pada yang mau menanggapi atau menanyakan sesuatu yang baik, terima kasih Pak Reza, pemaparannya itu jelas ya. Tepuk tangan untuk Pak Reza, sangat jelas dan bisa dipahami. Bapak terkait RHK yang Bapak sudah yaitu meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada kesatuan suasana kelas yang pada kegiatan dan tahapannya ya adalah dari kesepakatan bersama siswa dengan terciptanya suasana kelas yang berkualitas. Pertanyaan saya, salah satu dari output kegiatan Anda bukan menyepakati kebutuhan kelas bersama siswa. Bisakah Anda jabarkan kesepakatan apa saja yang dimaksud dan apa konsekuensi yang diterima apabila anak melanggar kesepakatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mentor Pak Selalu Guna atas pertanyaannya. Intinya menanyakan tentang apa sih kesepakatan yang kira-kira saya buat dalam kelas begitu ya. Jadi kalau dalam belakangan ini kelas saya yang sudah saya jalani, kesepakatan yang sudah dibuat untuk mengkondisikan suasana kelas, kita mulai dulu dari awal anak-anak berangkat. Pasti di awal-awal kelas kita terbentuk, kita pasti mengadakan kesepakatan bersama kelas bahwa dimulai dari berangkat dulu, atau minimal kalau kita ada baris berbaris langsung memposisikan diri di depan kelas untuk berbaris seperti itu. Kita upayakan anak itu langsung respon langsung tanggap ketika mendengar bel seperti itu. Itu dimulai dari awal pembelajaran ya. Itu belum pembelajaran secara materi tapi pembelajaran secara kedisiplinan. Bahwa ketika mendengar bel, anak-anak langsung ngerti, langsung baris, langsung memposisikan diri untuk masuk ke kelas. Itu dari pas pembelajaran. Nah, saat pembelajaran pun kalau di kelas saya itu kita terapkan yang namanya pembiasaan seperti kita membiasakan menghafal kata-kata gitu. Jadi kalau misalkan kata-kata gurunya ada suatu kendala yang tidak bisa masuk tepat waktu, saya bilang kepada anak-anak saya yang di kelas ini, pokoknya sebelum jam 7.30 misalkan hari sebelum masuk ke kelas, kalian bisa siapkan dulu kelasnya dengan melafalkan perkalian. Anak itu salah satu untuk mengembangkan daya ingat anak dalam hal perkalian. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu bangsa nasional, bisa seperti Indonesia Raya atau Indonesia Pancasila. Kemudian dilanjut dengan mengucapkan atau membaca surat-surat pendek seperti sama. Ibu. Jadi 3 hal itu pembiasaan yang saya terapkan kepada anak didik saya sebagai pengkondisian suasana kelas. Sehingga ketika bel masuk, anak sudah tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga misalkan ada orang keluar,
di luar sekolah atau keluarga sekolah melihat oh ya anak-anak itu sudah dikondisikan tanpa minta seperti itu. Jadi kita bangun suasana itu dengan diawali dari kesepakatan sebelum belajar dimulai. Alhamdulillah seperti itu. Konsekuensinya apabila misalkan kok ada salah satu anak mendengar bel tapi tidak langsung bergegas, misalnya contoh saja pas waktu bel masuk ya, kok ada anak yang tidak ikut berbaris ataupun misalkan telat, kita pasti memberikan punishment-nya yang mengedukasi seperti itu. Jadi kalau di kelas kami kelas 5 khususnya, kalau misalnya ada anak yang seperti itu, kita berikan punishment dengan cara yang edukasi seperti dia harus menghafalkan secara mandiri. Kan harusnya secara bersama-sama seperti tadi membaca doa, menyanyikan lagu nasional, terus membaca surat pendek, itu dia ucapkan secara mandiri di depan kelas sebagai bentuk punishment dia agar kedepannya dia tidak terlambat lagi misalnya seperti itu. Dan punishment yang lain tentu pasti kita ada. Kalau misalnya itu kaitannya dengan awal pembelajaran. Ada tanggapan atau pertanyaan dari para murid? Terima kasih atas kesempatannya. Untuk paparan yang disampaikan oleh Pak Reza, khususnya pada output, di salah satu output kegiatan Anda disebutkan bahwa ada prakomunikasi dengan wali murid demi terciptanya suatu pembelajaran yang sesuai kebutuhan. Mungkin bisa dijelaskan di saat kondisi bagaimana kita harus mulai mengkomunikasikan ini ke orang tua. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Budi. Di saat kapan saya selaku guru mengkomunikasikan kepada orang tua untuk dengan sesaat dan secara mendalam? Kalau dari saya sendiri ada satu anak yang dimana dia saat ini berada di kelas 5, tapi kira-kira kalau saya boleh menilai secara kemampuan dia sebetulnya kurang banyak di kelas 5. Pasti kita di awal pembelajaran kelas 5 itu pasti bisa menganalisa ini kira-kira anak ini sudah bisa baca belum, sudah bisa menulis belum, paling tidak berdasar itu yang harusnya dia bisa terima di kelas-kelas rendah. Nah, ketika anak sudah saya berhasil analisa dengan kemampuan dasar itu, kok ada yang ketahuan kok dia masih belum bisa membaca dengan baik atau menulis dengan baik, contohnya didikte saja. Bagaimana mungkin anak kelas 5 kita dikte dia tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, saya kira kondisi itu sudah pantas kita bisa secara mendalam kepada orang tua. Karena nantinya itu akan menghambat dia dalam pembelajaran selanjutnya. Apalagi kalau sampai dinaikkan kelas 6. Jadi jawabannya adalah pada saat kita sudah mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki dari siswa tersebut. Contohnya tadi ada anak bayaran kelas 5 tapi tidak bisa mengikuti instruksi guru untuk didikte menulis sesuatu. Jadi kan ada semacam mungkin keterlambatan atau kesulitan belajar dia dalam hal menulis saja dia susah, apalagi menerima materi seperti itu. Jadi kalau sudah ketahuan seperti itu, kita bisa bicara kepada orang tua atau mungkin kita datang kepada rumahnya atau mungkin dipanggil ke sekolah untuk dibicarakan dengan solusi baiknya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, ada lagi yang lain atau sudah cukup untuk menjawab? Monggo dari Pak Isdianto mungkin. Terima kasih Pak Reza. Baik, jika sudah cukup pemaparan yang saya sampaikan, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta audiens Bapak Isdianto, Ibu Anis sebagai besar. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya dan perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.